Kita sedang dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang di dalam surga. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati kami di tempat ini dan Kau berkati Bu Rebecca yang akan mengajar kami Tuhan. Kau berkati kesehatannya dan Kau berkati usahanya Tuhan dan Kau berkati juga Pak David di tempat sana Tuhan. Kau berkati kami semua di tempat ini Tuhan. Kami mulai pelajaran ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan ya. Sekarang sudah siap belajar lagi. Ini masih menyambung yang minggu kemarin ya. Suaraku jelas ya? Ya, lumayan jelas. Ya. Yang minggu kemarin masih ya. Kita akan lihat lagi reserve oil, minyak cadangan yang minggu kemarin. Kita kemarin udah ke nomor 4 yaitu ketekunan. Kita akan lihat lagi ketekunannya ya. Oke, perlu ditayangkan? Boleh Om. Sebentar, saya cari dulu ya. Bentar. Ayat-ayatnya itu loh ya. Nah, saya bersyukur kita semua boleh belajar di sini ya sambil nunggu gambar. Saya mau cerita tentang seorang pendeta di Rusia ya. Ini diceritakan oleh Benny Hinn. Jadi di Rusia di sana seorang pendeta yang penginjilannya luar biasa, dia menginjil ke sana sini. Terus satu ketika dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Penjaranya itu kecil banget, paling 1 kali 2 meter dan itu hanya ada lubang kecil di pintunya untuk memasukkan makanan. Jadi dia nggak boleh ketemu orang pokoknya ya. Nah, kenapa nggak boleh ketemu orang nih ya? Menurut orang Rusia itu, menurut para penjaga, pendeta ini kalau ketemu orang nanti orang itu jadi Kristen gitu. Jadi nggak boleh ketemu orang sama sekali. Dan dia di situ dia cuman bawa Alkitabnya dan baju seadanya ya. Itu cuma satu sel kecil. Saya masih ingat ya. Waktu aku di penjara di Indramayu itu ada satu sel namanya sel tikus. Nah, sel tikus itu juga 1 kali 2 meter saja. Pas sebadan itu khusus untuk orang-orang yang orang-orang yang nakal, yang narkoba atau yang memberontak di situ ya. Dia itu masuk ke sel tikus mungkin dihukum berapa hari gitu. Wah, itu udah mengerikan sekali karena di situ nggak ketemu orang juga dan ngasih makannya juga lewat lubang. Tapi ternyata si pendeta yang di Rusia ini dia dimasukkan penjara bertahun-tahun ya nggak keluar-keluar. Nah, tapi dia tetap bertekun dalam Tuhan. Dia baca Alkitabnya, dia berdoa sendirian di situ nggak ketemu orang. Kamu bayangkan lah. Saya yakin orang-orang yang kena COVID ini seringkali mati tuh gara-gara kesepian ya. Mereka tuh nggak punya teman, sendirian. Jadi waktu itu si pendeta itu sampai bertahun-tahun pada suatu hari. Pada satu hari. Tuhan datang secara wujud nyata itu ke selnya. Wah, senang banget ya. Kira-kira kamu senang nggak kalau ketemu wujud nyata Tuhan di depan kamu, senang nggak? Senang. Senang ya, pengen juga ya lihat Tuhan itu kayak apa sih mukanya dan seterusnya ya. Nah, si pendeta ini juga Tuhan Yesus datang dengan wujud nyata di selnya, kemudian bicara sama dia. Dan dia saking senangnya si pendeta itu, Tuhan, saya ingin memberi engkau sesuatu. Kata Tuhan, kamu memberi aku mau apa? Mau aku punya segalanya. Aku menciptakan dunia ini. Aku menciptakan segalanya lah. Kamu mau ngasih aku apa? Mau tumbuh-tumbuhan nggak bisa. Mau duit kamu cari di mana? Mau binatang-binatang apa? Kamu mau ngasih aku? Nggak usah, kata Tuhan. Tuhan Yesus bilang, aku sudah punya semua. Tuhan, tapi aku ingin memberi engkau, kata si pendeta itu. Aku ingin memberi banget. Maka Tuhan bilang, enggak, aku enggak pengen, kamu aja milik aku. Jiwamu milik aku, tubuhmu milik aku, ya rohmu milik aku. Kamu enggak punya apa-apa. Tapi Tuhan, aku pengen memberi sama engkau. Maka kata Tuhan, ya sudah, kalau kamu ingin memberi aku, berikan padaku dosa-dosamu. Aduh, keren ya. Dosa-dosa kita diberikan kepada Tuhan Yesus. Berikan pada aku dosa-dosamu. Kita sering sadar apa enggak sih sebetulnya? Kalau kita mau melayani Tuhan, kalaupun kita sekarang ini jadi pelayan Tuhan,
sebenarnya kita nggak memberi apa-apa sama Tuhan, nggak. Tuhan itu nggak perlu diberi apapun, dia sudah punya semuanya kok. Kita melayani itu karena dia sudah mau mati di kayu salib menggantikan kita itu loh. Karena kita sayang sama dia. Itu yang mesti ditanamkan dalam hati kita. Bukan suatu kewajiban kita melayani dia. Kalau nggak melayani nanti dihukum. Nggak gitu. Dia tuh udah sayang sama kita sedemikian rupa. Dia memberikan nyawanya buat kita. Jadi ketika dia bilang, berikan padaku dosa-dosamu. Maka si pendeta ini jadi menangis sejadi-jadinya ya. Ternyata di satu sel tikus itu yang saya bilang sel tikus. Itu Tuhan ada di situ. Kamu sadar nggak kalau dalam hidup kamu semua Tuhan selalu ada dan selalu melihat. Nah, kita seringkali merasa, aduh Tuhan tuh kok jauh banget nggak ketahuan. Ya, kita seringkali berbuat dosa santai karena Tuhannya nggak kelihatan. Nah itu salah ya. Orang-orang lebih suka lebih takut sama orang daripada sama Tuhan. Dia pikirnya Tuhannya nggak kelihatan. Nah kita perlu ketekunan seperti ini ya, ketekunan yang luar biasa sampai kita mati, sampai kita berakhir dalam hidup ini. Ketekunan tuh, kenapa kita tekun? Karena kita mengharapkan sesuatu. Minggu kemarin saya sudah bilang, kalau kita nyulam atau bikin krestek itu, walaupun itu hitungnya sampai jelimet, benangnya beda-beda, terus kita mesti jangan salah hitung segala macam itu. Kenapa kita mau bikin? Karena kita punya pengharapan nanti kalau udah selesai jadinya bagus banget. Nah ya, jadi ketekunan itu maksudnya gitu. Kalau ada pengharapan kita tekun. Kalau nggak ada pengharapannya nggak bakal kita tekun. Kalau kita ikut Tuhan Yesus pengharapannya nggak ada. Buat apa gitu loh. Kalau kita hanya jadi orang Kristen itu cuman gitu-gitu saja, ya cuma sekedar agama lah supaya di KTP itu ada tulisannya agama, tuh tulisannya ada Kristen gitu. Maka kita tidak punya pengalaman ya ngapain kita juga kayak gitu. Mungkin kalian di sini juga dikumpulkan, ada apa sih? Mau nanti sebentar lagi juga mungkin dilepas di untuk menginjil dan seterusnya. Apa sih sebetulnya tujuannya? Apa sekedar untuk mengisi sekolah saja, timbang nggak sekolah jadi sekolah? Atau misalnya ya timbang keleleran misalnya, terus saya di sini aja dikasih makan misalnya. Saya dirawat, ketemu Pak Yonatan Trista dirawat di sini daripada di rumah dimarahin mama papa terus. Atau saya nggak jadi orang yang kepake, jadi saya mending di sini. Nah itu tanpa pengharapan, itu namanya mementingkan diri sendiri. Ayo kita ubah pola pikir kita, bahwa kita itu bertekun di dalam Kristus dengan suatu pengharapan. Pengharapan yang akan kita ambil, pengharapan itu iman, itu pengharapannya, bahwa nanti setelah ini semua selesai, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selamanya. Itu dia ya. Bersama Tuhan Yesus selamanya menyenangkan sekali. Itu. Di satu tempat yang jauh lebih bagus daripada yang saat ini kita huni di bumi ini. Gitu loh. Pengharapan bahwa satu ketika kita akan memandang wajah Yesus muka dengan muka. Itu ya. Ketekunan itu harus perlu ya. Jadi saya ceritakan sekali lagi, saya sudah pernah cerita di sini. Waktu saya di Korea Selatan, itu pendeta-pendeta di sana itu, jemaat di sana itu punya satu lagu yang sering saya dengar bahasa Korea. Mereka tuh kalau nyanyi lagu itu saya nggak ngerti, tapi saya juga ikutan haru. Mereka nyanyi itu sampai nangis-nangis segala macam ya, keren sekali mereka ya, dan itu meresapkan kalbu saya. Lama-lama saya tanya, oh di tiap gereja ada lagi, mau gereja Protestan, mau gereja Pentekosta, mau gereja apapun, kok lagunya gitu sama gitu loh. Jadi saya tanya sama mereka, itu lagu gimana sih bunyinya? Nah saya nggak bisa bahasa Korea ya, tolong diterjemahin ke bahasa Inggris. Nah setelah diterjemahin ke bahasa Inggris, ternyata lagu itu bilangnya, sampai Yesus datang kembali, ku akan tetap di sini, memikul salibku. Nah, ini sampai Yesus datang di sini, aku tetap di sini di jalan yang sempit, jalan yang sempit, memikul salibku. Nanti suatu ketika aku akan bertemu dan melihat wajah Yesus muka dengan muka. Nah, itu menyenangkan sekali.
Malah ketika mereka nyanyi, waktu kemuliaannya turun ke bumi ini, aku akan bersama dengan dia. Waduh, berarti itu sudah penantian kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu sudah sangat tahu bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan kalau kita bersama-sama dengan dia itu berarti kita turun dari angkasa sana, turun bersama Yesus melihat Yesus menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Wah, itu satu kesenangan yang luar biasa ya, sampai mereka nyanyi kayak gitu. Nama saya terjemahin ke bahasa Indonesia, sekarang dinyanyikan oleh jemaat juga di sini. Jadi kita ikut Yesus itu karena apa? Karena ada pengharapan. Nah, karena ada pengharapan itu kita bisa tekun. Kalau kita nggak punya pengharapan, kita nggak tekun. Masa bodoh lah, mau gimana-gimana ya. Jadi kita minggu kemarin kita sudah lihat ketekunan yang pertama dari Lukas ya. Nah, dan Matius. Sekarang kita lihat di Wahyu 3 ayat 18. Mungkin ada yang bisa membacakan Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Gambarnya udah ketemu Pak David? Belum. Nah, saya kok pasal 3 ayat 18. Maka aku akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Apakah gambar ini? Bukan. Iya. Halaman yang Ini tadi yang nomor 4. Ini yang masih sudah 5 di atasnya, sebelumnya. ini. Enggak, habis ini. Coba jika ini stop di sini. Iya. Wahyu 3 ayat 18 tadi kita sudah baca. Ayat 3 ayat 18 ya. Jadi membeli padaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Nah, kita semua ini tahu emas ya. Sekarang emas tuh harganya mahal loh. Katanya 1 gram 1 juta katanya ya. Nah, gitu. Katanya 1 gram 1 juta. Emas itu logam mulia yang ya memang mulia jadi mahal. Dan perempuan-perempuan ya, laki-laki juga ya senang memakai emas. Biasanya pakai kalung gede-gede gitu ya, tempel di kuping, gelang gitu. Ini kalau ini bukan emas nih ya, saya gelangnya ini perak dia. Tapi kalau perak tuh jauh lebih murah daripada emas. Kalau emas dia lebih mahal. Katanya zaman sekarang tuh saya dengar 1 gramnya 1 juta. Jadi kalau kamu punya 1 kilo emas itu sudah tak kali 1000 jadi 1 miliar. Keren ya. Emas 1 kilo. Saya masih ingat dulu, tapi saya waktu di Tegal itu ada ibu toko kain ya, suka datang. Dia kalau cita-cita anak saya mau beli rumah katanya, dan nanti ngeluarin uang dulu. Nanti saya gampang lah, saya ada tinggal jual aja 5 kilo emas gampang. Gampang dia emasnya banyak banget, berkilo-kilo. Kamu punya berapa kilo emasnya? Karena saya dulu punya emas 60 kilo emas Lukas, tapi sudah meninggal dia. Sudah meninggal. Jadi itu berkilo-kilo ya. Nah, kita lihat emas itu kok berharga banget, gimana sih kok mahal banget gitu ya. Kata Tuhan tadi, maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api. Nah, emas itu kalau mau murni itu gimana? Yang murni itu sebetulnya ya nggak kayak emas yang kita pegang ya. Saya nggak punya emas ya. Anggap aja ini emas deh ya. Ini anggap aja nih ya. Ini gelang saya. Ini perak ya emas ya. Emas itu biasanya kalau perhiasan kayak gini nih kaku ya. Kalau di teringnya juga ini apa namanya begitu aja ya, keras. Tapi kalau dia sudah 24 karat, dia nggak kayak gini. Kalau dijadikan cincin dia dipakai sebentar lagi meleot ya, maksudnya meleot ya. Makanya cincin-cincin itu dipakainya memakai biasanya 22 karat bukan 24.
Kalau 24 dia cepet peot, jadi ngikutin bentuk tangan gitu ya. Nah, untuk memurnikan emas sampai 24 karat, jelas yang 24 karat itu memang jauh lebih mahal daripada yang 22. Untuk memurnikannya itu gimana? Dia harus dipanaskan terus ya. Nah, nanti kalau ada campurannya itu mengambang karena BJ-nya, berat jenisnya itu beratan emas. Jadi yang BJ-nya lebih ringan dia akan ngambang. Kemudian nanti diserok oleh tukang emasnya itu. Panasnya bukan kayak air mendidih ya, 100 derajat. Ini mah derajat. Saya lupa lah derajatnya berapa tuh Mas ya, tapi jauh lebih tinggi daripada air. Air 100 derajat sudah mulai berkuat. Nah, dia panaskan nanti campurannya dia akan ngambang, terus sama tukang emasnya diambil ya, nanti pagi diambil sampai bersih. Wow, keren nih ya. Sampai seperti itu. Itu emas yang asli. Nah, tadi dibilang belilah padaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Coba di 1 Petrus 1 ayat 7 apa katanya? 1 Petrus 1 ayat 7. Coba dibaca 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, jadi sekali lagi emas yang diuji dengan api ya. Emas yang diuji dengan api. Coba ya. Jadi semuanya itu menguji diri dengan api. Nah, kalau emas yang diuji dengan api itu memang harus begitu ya, supaya jadi 24 karat. Tadi dibilang belilah daripadaku emas yang diuji dengan api. Tadi di Petrus dibilang iman yang teruji, supaya kamu lebih daripada emas yang teruji dengan api. Nah, api itu apa sih kalau di kita? Nah, kalau kita benar-benar diuji sama api, kan ya gosong semua ya. Jadi api apa ini yang harus menguji kita ya? Kita lihat di Ibrani 11 ayat 25. Coba Ibrani 11 coba ya. Saya akan bacakan sambil mengingatkannya Ibrani 11 ayat 25 sampai 39. Kita lihat ini karena iman, ya, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia lebih suka menderita sengsara. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada dengan orang Mesir yang begitu keren, begitu hebat, kaya raya. Dia lebih suka seperti itu. Dan karena ia menganggap penghinaan karena Kristus. Nah, penghinaan karena Kristus itu api, ya. Kesengsaraan karena memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang untuk ada di tengah-tengah umat Tuhan daripada di tengah-tengah orang kafir, itu adalah api. Api penderitaan. Ya. Kalau api itu sakit semuanya, ya, kalau dibakar semua sakit. Kayaknya gini ya, kalau ada kayu-kayu dibakar tuh mestinya kalau dia bisa jerit-jerit, mungkin dia jerit-jerit. Saya cuma nggak mau ini di api-api kayak gini, gosong semua. Emas juga mungkin kan dia bisa jerit-jerit, dia jerit-jerit juga, ngapain saya nih sampai panas kayak gini harus dileleh-lelehkan seperti ini. Walaupun saya nanti jadi murni, waduh saya nggak pengen. Nah itu sementara kalau dia bisa jerit-jerit. Kita juga kalau ada dalam penderitaan, kita juga pengennya jerit-jerit. Pengennya, ya semuanya pengennya jerit-jerit aja. Kalau bisa jangan. Begitu ya. Kita melihat lagi bahwa ayat 27 ini dilihat ya, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Itu pengharapan. Nah, coba ya, kita kalau nggak punya pengharapan, kita nggak akan tekun, kita nggak akan mau menderita, kita nggak akan pengen meninggalkan kesenangan.
Ya. Pernah nggak sih ngebayangin kalau datang ke ke daerah terpencil atau daerah yang nggak bisa dijangkau, di sana nanti makannya gimana? Makan mah enak di situ ya, ada kalian kan punya lele, punya ayam, ya kan, segala macam. Nah kalau di daerah itu makannya apa gitu misalnya ya, terus banyak kesukaran. Apakah itu pernah terbayang? Apakah siap? Apakah itu karena apakah kalian di situ cuma pikir gampang, nanti kalau nggak tahan kita keluar aja, yang penting sekarang terbiara. Dan seperti itu kita punya ketekunan sekali lagi dengan pengharapan bersama-sama dengan Yesus selamanya, melihat wajahnya, dan itu merupakan satu hadiah yang sangat luar biasa buat kita. Kudunya kayak gitu. Nah, kalau tadi itu tentang penderitaan ini kita nggak tahan, penderitaan akan selalu ada. Jangan kita berpikir kalau kita ke Tuhan Yesus, udah kata Tuhan, aku akan memberi berkat padamu berkelimpahan. Ya kalau dilihat Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membinasakan, tetapi aku datang untuk memberi segala yang berkelimpahan. Maka kita seringkali menuntut, wah saya kalau Tuhan ngomongnya berkelimpahan, saya harus berkelimpahan dong. Kalau sakit, Tuhan harus sembuhkan saya dong. Kalau saya sakit, masa saya nggak sembuh penyakit kayak gini aja. Ya saya masih ingat Linda juga ya, saya cerita Linda lagi nih. Linda itu sekali lagi ya, dia pendoa, dia pengusir setan, ya, berpuasa segala macam, dia soal dunia roh keren lah. Pengetahuan Alkitabnya juga hebat, dan dia pengetahuan tentang doa itu jauh lah dari saya. Dia tuh hebat lah soal doa itu, dia ngerti banget ya. Tapi waktu dia sakit kanker, berdoa 3 tahun, saya nggak bilang Tuhan nggak ajaib, benar, tapi Tuhan izinkan ya untuk. Saya ingat waktu saya pertama kali menemukan benjolan itu tuh besarnya segini ya. Sudah segini tuh benjolan di payudaranya dia, tapi masih lepas dari dasarnya. Jadi menurut saya ini stadium 3. Kalau sudah lengket berarti stadium 4. Saya bilang kok ini ujuk-ujuk aja ya benjolan seperti ini stadium 3. Sudah, kata Linda, saya nggak mau operasi, kita doakan saja. Berdoa buat orang lain, manjur-manjur aja, mau sakit apapun juga, kata Linda. Masa sih aku berdoa? Nggak bisa. Ayo kita berdoa. Jadi saya sama dia berdoa 3 tahun. Memang benjolannya segini terus, nggak tambah besar, ya, juga nggak tambah lengket. Tapi lama-lama saya lihat kok tanda-tanda mau ke 4A gitu ya. Kanker tuh ada 4A, 4B. Itu kok gawat ya. Maka saya bilang, aduh jangan deh. Ayo kita operasi aja. Nanti operasi ini udah selesai. Setelah dioperasi, itu sakit ya operasi itu ya. Dan saya masih ingat. Sangat tidak enak. Operasinya malah sakit. Habisnya itu loh. Nah setelah itu, berdoa lagi kami supaya jangan ngomong, nggak usah. Jadi pakai herbal, sisak namanya, apa segala macam ya. Setahun lagi benar-benar sudah metastase ke paru-paru. Kayaknya kok doanya nggak didengar ya. Dan itu metastasenya udah parah. Dia sampai nggak bisa napas. Saya sekarang kalau orang-orang cerita tentang COVID, sampai duduk nggak bisa napas, itu saya ngerti banget karena saya ngerawatin. Dia duduk nggak bisa napas ya, dia nggak bisa tidur, terlentang, nah, seperti itu. Tuhan apa nggak dengar doanya dia? Apa nggak dengar? Pasti dengar. Apa nggak dengar doanya aku? Pasti dengar. Kok Tuhan tetap ya membiarkan penyakit itu ada pada tubuh dia, malah kayaknya memalukan. Saya bilang memalukannya apa? Nggak mau orang biasa berdoa untuk orang lain baik-baik saja dan manjur-manjur aja, tapi kok ini sendirinya suatu penyakitnya kok kanker gitu loh. Maksudnya kok nggak bisa didoakan gitu. Masa nggak ada belas kasihan Tuhan gitu ya? Kayak memalukan gitu ya. Nah, tetapi Tuhan memperkenalkan seperti itu, ya diterima dengan sukacita, dengan satu ketekunan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, bahwa Tuhan itu tetap ada, bahwa Tuhan itu akan tetap menguatkan, bahwa Tuhan itu memperkenan itu untuk masuk baik, gitu ya, untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, untuk masuk baik supaya kita lebih sabar. Dan saya sendiri karena merawat dia, saya belajar banyak banget, belajar sabar, belajar mengendalikan diri sedemikian rupa ya. Orang sakit tuh nggak gampang ya. Mungkin Pak David begitu juga, Pak Yonatan begitu juga ya.
nggak gampang ya. Itu ya beliau malah lelaki ya hebat sekali ya merawat para istri itu dengan cinta kasih yang luar biasa. Nah, saya ngerawat dia itu sudah sampai benar-benar menahan diri supaya kalaupun saya jengkel, mungkin karena dia, mungkin di mana dia. Ya seperti itu ya, dia pengusir setan ya. Jadi kadang-kadang tidak bisa membedakan yang setan dan manusia ya. Galak dia juga sama manusia. Kadang saya harus menahan diri, saya sedih banget. Terlupa kadang-kadang ya, saya kalau terlupa itu saya naik sini ke kamar sini, saya berdoa, saya nangis sendiri, saya ampuni dia, saya kirim ampunan buat dia, sudah saya turun dah, lega saya baru turun. Nah seperti itu, jadi Tuhan mendidik siapa? Tuhan mendidik Dinda juga dan mendidik saya. Bukan berarti orang yang melayani Tuhan dengan mujizat itu tidak bisa kena penyakit. Bukan berarti orang yang sering mengusir setan itu nggak bisa kerjain setan. Nah ternyata kan bisa dibikin sakit kan. Karena penyakit itu bukan dari Tuhan ya, jangan salah ya. Penyakit itu bukan dari Tuhan, pasti dari setan. Jadi kok bisa ya? Bisa ternyata. Dan itu dibiarkan oleh Tuhan, maksudnya di sepengetahuan Tuhan supaya kita dididik lebih baik lagi. Lebih tekun lagi. Makanya waktu Linda besoknya mau meninggal, saya di rumah sakit saya masih ingat, saya pegang kakinya. Neng, kamu sudah beres belum sama Tuhan? Nah itu Linda kan orangnya galak ya. Langsung dia bilang, kok Mami ngomongnya kayak gitu? Emang Mami nggak percaya ya kalau Linda sudah beres sama Tuhan? Kalau Mami aja nggak percaya, apalagi orang lain. Itu kata Linda ya. Jadi kami ketawa aja ya. Sudah kalau kamu udah beres, berarti kamu siap bersama-sama dengan Tuhan. Nah itu luar biasa. Nah, jadi kita gimana dong? Ketekunan itu harus sampai akhir. Karena ingin melihat hasil akhir, betul nggak? Ya, hasil akhirnya itu loh yang kita harapkan. Kita tekun itu ya, pengen lihat hasil akhir. Kalau nggak lihat hasil akhir, nggak tekun, nggak usah lah, barangan aja gitu ya. Nah, saya senang sekali suka ngeliat lomba masak MasterChef USA atau MasterChef Australia gitu ya. Saya lihat orang-orang itu tekun sekali ya, luar biasa. Masak ya. Ada satu yang saya kagum, orang Indonesia, si Renault itu di MasterChef Australia. Dia gini ya, kalau dia gagal, ini sekarang dia gagal ya, lomba dia gagal masak ikan. Lain kali dia coba masak itu lagi, sambil diledek sama itu yang jurinya. Renault, kamu nggak ingat ya, waktu itu kan kamu gara-gara ini, kamu masuk di eliminasi, kamu gimana nih? Enggak, iya saya tahu, tapi saya harus mencoba supaya saya tidak gagal. Saya mau mencoba lagi dan hasilnya bagus. Keren itu ya. Kegagalan tuh ada di kita, jangan dipikir nanti kalau kita nginjil, kalau kita masuk ke daerah tuh begitu masuk terus kayak Benihin, kumpul 1.000 orang. Jangan kayak gitu berpikirnya. Kegagalan tuh pasti ada. Kalau kita ngomong sama orang, mungkin orangnya nyuekin kita, malah kita dianggap edan. Tapi bisa. Kita dianggap ngawur gitu ya. Bisa-bisa aja. Ya kita dianggap nggak ada. Bisa juga ya. Ada orang yang kalau diajak ngomong sama kita, mukanya ngadep ke sana. Ya sudah. Saya juga pernah tuh ngomselin orang ya. Saya datang ke rumahnya. Ini saya ngadep ke sana, nih orangnya ngadep ke sana tuh. Jadi saya ngeliat pipinya dia, ngomselin pipi terus gitu. Ya sudah, masih untung aja bisa ngambil. Saya ngambil positifnya aja, barangkali kupingnya budek, jadi perlu di sini ya, karena satu telinga saja. Itu saya positifnya gitu aja deh. Sambil terus ngomselin, biarin aja. Gitu maksudnya ya. Nah, jadi kita gimana nih kalau kita punya pengharapan, kita tekun, kita tahu kita akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka, kita mengerjakan yang terbaik buat dia itu bukan karena apa-apa, tapi karena dia memang sudah mengasihi kita terlebih dahulu, dia mati menggantikan kita. Ya, saya kalau bulan Maret kayak gini nih saya ingat orang Katolik itu keren loh ya kalau bulan mau Paskah nih. Kalau orang Pentakosta atau orang Protestan nggak terlalu, tapi orang Katolik Protestan lebih kusuk ya. Tapi orang Katolik itu dia sudah mulai rabu-abu. Tadi saya juga ngerti apaan sih, dulu saya sekolah Katolik ya. Apaan sih itu rabu-abu segala. Mengingatkan, katanya begini ya, mengingatkan bahwa kita itu manusia.
perlu salib Kristus. Nah, seperti itu misalnya. Terus ikut, nanti ada minggu Advent anu. Nah, nanti sampai dekat dia ada yang namanya jalan salib. Wah, orang Pentakosta nggak tahu namanya jalan salib. Saya pernah mengikuti jalan salib itu di Israel ya. Itu memang jalan salibnya Yesus di sana ya. Jadi ditunjukin nanti lewat ya ini di pengadilan, di tempat pengadilan Pilatus, pengadilan Herodes, pengadilan Pilatus lagi. Terus udah gitu ngangkat salib. Di jalan tuh ada spot-spot, ada tulisannya di sini dia jatuh, di sini dia keringatnya diusap, di sini ada yang ngasih minum, di sini ketemu ibunya, terus lewat pasar. Bayangin ya, Yesus itu disalib, itu mau memikul salib lewat pasar. Kamu bayangin, ramainya ditonton banyak orang ya, dan memikul salib sampai ke Golgota gitu ya, itu jalan salib. Itu orang Katolik tuh keren sekali, dia puasa 40 hari loh. Walaupun puasanya ada yang puasa nggak makan nasi, tapi makan mie, yang nggak apa-apa, pokoknya puasa gitu ya, 40 hari misalnya tuh. Mereka khusus sekali mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib menggantikan kita manusia yang kudunya disalib. Nah, seperti itu ya. Saya ingat sekali nih kalau Paskah kayak gini. Aduh, orang Katolik tuh paling khusyuk ya. Nah, kita gimana dong? Kalaupun kita nggak khusyuk kayak gitu, nggak punya jalan salib, kita punya dong perasaan di sini ya. Kita punya benar-benar hati Tuhan. Engkau sudah mati bagiku. Segala apa yang aku kerjakan itu tidak akan pernah terbalaskan untuk kasih-Mu itu. Dengan apa akan ku balas? Ya kan, ada kan gitu kan? Segala apa? Kebaikanmu. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Terus Bersyukur padamu selamanya. kalau ingat tuh ya, kalau nyanyi jangan cuma mulutnya tok, harus sama hati. Setuju? Ya. Iya, waktu kalian ngomong dengan apa kan ku balas, itu benar-benar ngerti. Iya ya Tuhan ya, aku tuh ngebalasnya pakai apa coba? Kalau kita sesama manusia, mungkin ada orang berbaik hati sama kita, ngirim bolu, kue. Lain kali kita bisa balasin dia juga ngirim kue, benar? Misalnya dia ngirim masakan, kita kirim juga dia masakan, kita bisa balas ya. Tapi kalau sama Tuhan balasnya gimana coba? Ya kan, balasnya gimana, pusing nggak tuh? Terus kalau mau dibalas juga orang dia punya segalanya tuh. Tadi kan tuh si pendeta, Tuhan kan ditanyain kan, Tuhan kau mau apa dari aku? Nggak ada, aku sudah punya segalanya. Bingung nggak? Saya aja kemarin ada orang kaya di sini, mantu saya nggak datang. Saya bilang, kalau udah kaya nggak usah didatengin lah, udah banyak duitnya gitu ya. Kalau saya datang nanti saya kondangannya berapa sama orang kaya? Kalau sama orang nggak punya mungkin 100, 200 masih oke ya. Tapi kalau orang kaya, saya pernah diundang orang kaya tuh dulu tuh 5 tahun yang lalu di Jakarta. Kata si Lili, itu satu piringnya 1,5 juta. Waduh, kata saya kondangannya berapa ya? Satu orang dihitungnya 1,5 juta. Walah, kalau di kampung mah makan cuma kuahnya, sop nggak ada isinya itu sama sambal goreng, ya udahlah 200 banyak buat dia ya. Nah kalau 1,5 juta lah, saya kondangannya berapa gitu. Nah sama Tuhan Yesus punya segalanya, kita ngasih berapa sama dia. Jangan dipikir kalau kita sekarang ngasih hidup kita ya, sekolah di sini terus mau nginjil, itu terbalaskan Bu. Jauh. Kita belum pernah mati buat dia. Kita belum pernah mencucurkan darah buat dia. Kita perlu ketekunan, iman yang teruji. Penderitaan di bumi ini belum apa-apa. Ya, belum apa-apa. Saya tuh kemarin lihat di mana ya? Tuh ada biksu ngangkat salib. Apa di TV ya, di mana ya? Iya kayak di TV. Kalau biksu ngangkat salib gitu ya, digotong-gotong. Nah, ada orang nanya sama dia tuh, biksu, kenapa sih salibnya digotong-gotong kayak gitu? Buat apa ini? Tinggal itu ada gereja di sana lagi dibongkar. Udah nggak kepake lagi salibnya. Ini terus digeretakin aja di tanah. Jadi saya bawa nih, ada gereja sebelah sana,
itu gereja sebelah sana lagi butuh salib, mereka dananya kurang, ini salibnya kuat nih, lihat ini apa kayunya aja bagus, jadi digotong-gotong masih biksu, dia angkat sendiri, keren itu yang angkatnya benar-benar kayak Tuhan Yesus gitu ya. Saya samanya ya ampun, kalau buat biksu memang harus melakukan kebaikan ya. Jangan lupa, nanti kalau nggak kebaikan, nanti lahir jadi orang papa atau jadi binatang, repot lahir laginya, ya kan? Nah kita ini dikasih Tuhan, dijanjikan surga mulia. Nah kita balas apa sama dia dong, nggak bisa balas. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan itu semata-mata karena kita mengasihi dia, itu aja. Ya kita bertekun, gitu ya. Nah satu ketika Benny juga bertanya sama ada, saya lupa lagi, penginjil besar juga, dia tanya-tanya, Pak, saya pengen tanya, gimana sih caranya menyenangkan Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan itu gimana caranya? Diikutin sama Benny, waktu itu Benny masih muda, nggak jawab sampai akhirnya di lift keluar dianya, Benny masih mau ikut di luar, si pendetanya itu bilang gini, kamu jangan pernah berusaha menyenangkan Tuhan, kamu tidak pernah bisa. Kamu harus bersama-sama Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang akan membuat kamu menyenangkan Tuhan. Nah, kita seringkali frustasinya tuh gara-gara, aduh kayaknya gimana ya melayani Tuhan kok nggak berhasil, gitu ya. Saya juga kadang-kadang kesel di sini nih, karena kalau kami di sini mendidik orang-orang itu nanti keluar kota hilang ya, kalau sudah muda-muda pada hilang. Ya coba segitu-segitu aja, karena memang pada pekerja keluar kota ini namanya juga kampung. Tapi saya berpikir, nah apa yang aku bisa lakukan, aku lakukan. Ketekunan itu adalah untuk aku kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ya sudah, kan jemaat memang segitu-segitu. Kalau mereka pergi keluar kota dan seterusnya, biar iman mereka betul-betul kuat, dan yang di luar kota juga semakin bertambah-tambah, berbuah di sana, seperti itu ya. Oke ya, ini soal ketekunan ya. Jadi kita harus diuji dengan api penderitaan. Nah, api penderitaan. Kalau saya waktu masuk penjara, mau masuk ya, sudah di tempat di polisi sana. Terus besoknya ada Pak Bang Guntur datang ke sana, dia bilang sama saya, Tante, jangan lupa ya, Filipi 1 ayat 29. Karena kepada kita dianugerahkan bukan hanya percaya pada Kristus, tetapi juga menderita untuk Dia. Saya sampai kaget, aduh ada ayat kayak gitu bunyinya ya. Kalau bisa tuh, kepada kamu dianugerahkan percaya pada Kristus, titik, jangan ada panjangannya nih. Nah, kita orangnya nggak mau menderita kan? Nah, kamu pengen nggak menderita? Enggak ya? Saya juga nggak senang menderita ya. Sama sekali tidak pengen menderita. Tapi yang penderita itu harus ada supaya kita lebih tekun, lebih mawas diri, lebih dewasa nantinya ya. Penderitaan itu harus ada ya. Nah, jadi waktu saya dengar itu saya, aduh Tuhan, kok ya ada ya ayat seperti itu ya. Pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, tetapi untuk menderita untuk Dia. Nah, Filipi 1 ayat 29 itu soal penderitaan itu, diuji dengan api itu juga adalah seperti, nah ya nanti saya kasih lagi duit nih ya nih. Jadi duitnya keluar lagi nih, 50.000 biar kalian matanya ke sini. Kalau 2.000 kan nggak ke sini ya. Ini 50.000 ya. Nah, di sini adalah percaya pada Kristus, di sini adalah menderita untuk Dia. Ini juga tidak bisa dipisahkan. Ini adalah anugerah buat kita. Anugerah, ini percaya pada Kristus, dan ini menderita untuk Dia. Dan kita diuji dengan api. Ini keren ya. Ini yang harus kita kerjakan. Kita tahu, kalian, saya bukan nakut-nakuti ya, nanti kalian masih muda-muda, tapi kalian perlu dibentuk dengan penderitaan itu supaya iman itu bertumbuh, supaya ini tadi, minyak cadangannya itu keluar ya. Siap minyak cadangannya tuh, seperti itu. Nah, soal ketekunan tadi ya, jadi gimana dong supaya kita tekun? Kita baca di Matius 7 ayat 24 sampai 25. Supaya kita tekun gimana? Kita lihat Matius. Mungkin kalian udah sering baca nih ya, Matius pasal yang 7
ayat yang ke-24 sampai 25. 24 sampai 25. Ya. Ayo, ada yang membacakan? Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Iya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin. Iya. Terus dong. 26 sampai 27. Sampai 27. Iya. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke, ya. Jadi gimana dong supaya kita takut? Supaya kita bisa bertekun seperti ini dengan pengharapan tadi, itu caranya mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Ingetin ya, mendengar dan melakukannya. Ya. Nih kalau cuma mendengar aja, tidak melakukan, itu seperti tadi rumah di atas pasir ya. Jadi ketika ada banjir, habis. Kamu belakangan ini baca atau melihat enggak banjiran di Indonesia? Lihat nggak? Ya, ada mobil di Jakarta tuh mobil kebanjiran tuh bisa ikut tuh, mobilnya hanyut ya, sampai setelah surut tumpuk-tumpuk tuh mobil BMW segala macam. Waduh, kata saya wah keren banget orang Jakarta tuh kaya mobil sampai tumpuk-tumpuk seperti itu, kena banjir ya. Nah, banjir itu bisa menghanyutkan rumah juga. Di Kalimantan, di mana tuh waktu itu? Di daerah mana tuh? Itu juga banjir kan? Jadi rumah-rumah pada hanyut. Seperti itu. Itu saya masih ingat sekali ya. Suami saya waktu membangun rumah ini, dia bikin ini fondasinya keras-keras tuh. Banyak lagi ini, cagak-cagaknya banyak. Itu ada pemborong nih, bolak-balik pemborong. Bu, ini bikin rumah kebanyakan cagak, Bu. Ini mah terlalu kuat. Saya bilang, enggak, sudah terserah suami saya aja. Dan saya membuktikan sampai sekarang rumah saya ini udah 21 tahun rumah yang diberikan Tuhan ya. Bukan rumah saya ini rumah Tuhan ya. Menurut saya ini rumah Tuhan. Itu enggak ada retak sama sekali. Keren ya. Cuman kemarin saya harus perang sama rayap aja di depan. Tapi yang di sini enggak. Ini enggak ada retaknya sama sekali. Kalau ini dulu tidak dibikin dasar yang kuat, ini pasti retak. Karena ini tanah sawah. Saya mendirikan rumah di atas sawah. Nah, kalau ada banjir, maka rumah yang didirikan di atas pasir itu pasti hanyut. Tapi kalau di atas batu, tidak hanyut. Nah, dibilang sama Tuhan, orang yang mendengar dan melakukan firman Dia itu seperti orang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Supaya kita bisa tekun sampai mati. Kita mendengar nih kayak kalian sekarang ini mendengar gurunya banyak ya dari sana sini, itu anugerah buat kalian nih. Gara-gara COVID malah gurunya dari luar negeri, bayangin ya. Kalau nggak COVID mungkin gurunya dalam negeri aja. Tapi guru COVID gurunya dari luar negeri segalanya, mereka punya waktu untuk mengajar kalian semua di situ. Luar biasa. Kayak saya juga anugerah buat saya bisa ngajar ke kamu. COVID saya nggak perlu ke sana kan gitu misalnya ya. Kalian juga bisa melihat saya di sini, ini gara-gara COVID, puji Tuhan ya. Tapi ini bukan cuma untuk didengar. Ingat, harus dilakukan. Itu harus dilakukan, nggak cuma didengar aja. Kalau dengar aja tuh, itu makanya tadi saya bilang kalau nyanyi juga harus dengan hati, jangan mulutnya aja. Karena Tuhan melihat hati. Ya, ada sebuah gereja besar, isinya banyak orang. Ini ada seorang hamba Tuhan lagi diajak jalan-jalan sama Tuhan dia lihat. Ada juga gereja kecil lagi nyanyi juga, jemaatnya dikit. Nah, ini gereja besar ini orang nyanyi semua begitu-begitu tapi nggak kedengaran suaranya, mik-mik aja. Terus kata orang itu tanya sama Tuhan Yesus, itu orang nyanyi apaan kok nggak ada suaranya sih? Ya saya nggak dengar kata Tuhan Yesus, orang dia mereka tuh nyanyi pakai mulut aja kok, nggak sama hati, saya nggak dengar. Nah,
Jadi kalau mau didengar oleh Tuhan, kalau nyanyi itu harus sama hati. Sebaliknya ada gereja kecil ada di Cina sana, ada di ruang bawah tanah. Mereka nyanyi buat Tuhan. Karena mereka takut suaranya kedengeran, nyanyinya misalnya tadi apa? Dengan apa akan ku balas? Maka mereka nyanyinya nggak ada suaranya. Karena nanti ada orang mendengar bisa dikepung mereka ya. Tapi lagu yang mereka nyanyikan dari dalam hati ini, walaupun suaranya di sini nggak kedengeran atau bisik-bisik aja, justru merdu di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar karena hati. Ya, jadi kalau kita mendengar firman Tuhan itu untuk dilakukan, maka kita bisa bertekun, kita bisa berhasil ikut Tuhan Yesus sampai kita mati, sampai kita selesai umur kita di bumi ini. Kalau kita sekarang ini ikut Tuhan, diam-diam kayak gini, nanti mau mati, dekat-dekat mati, jadi orang murtad, nggak kenal Tuhan, hilang, saya nggak tahu, saya juga nggak tanggung jawab itu. Tanggung jawab kalian sama Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus masih bilang, ya sudah kamu masuk? Nah, nggak tahu juga. Apa Tuhan Yesus bilang, nggak tahu lah, aku nggak kenal kamu. Saya nggak tanggung jawab itu ya. Kalian harus punya ketekunan ya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bisa apa enggak sih ya kita ya? Bisa, karena Filipi 1 ayat Filipi 4 ayat 13 bilangnya apa? Mungkin ada yang hafal Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Mestinya dihafalin ya. Filipi 4 ayat 13. Dihafalkan. Segala Filipi 4 ayat 13. dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo kita hafalkan bersama-sama. Kamu di situ hafalkan ya, pakai alamat ya. Sekarang baca dulu, nanti coba baca dulu bersama-sama ya. Filipi 4 ayat 13. Alamat 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, masih ada yang nyontek belum gitu ya? Belum hafal. Sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Masih ada bibirnya masih ada yang salah ya. Sekali lagi pakai alamat. Pakai alamat. Filipi 4. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. nyontek kan? Nyontek di depan. Enggak, kalian jangan suka nyontek deh kalau bisa hafal banyak ayat nih, puji Tuhan ya. Ini ada Pak Simamura nih, penatua gereja saat ini, saya keren sekali sama dia ya. Umurnya 80 ya. Sekarang udah meninggal. Umur 80 tuh tiap hari dia ngapalin ayat 500. Bayangin, kamu berapa ngapalin ayatnya? Dia ngomong ayat-ayat tuh gak pakai nyontek, ini 500. Nah, makanya gak pikir-pikun dia, keren. Dia sakit di rumah sakit, ditilikin sama orang. Bukannya dia yang nilikin, yang menghibur, dia yang hibur, yang nilik. Nanti dia kuat sedikit, dia besuk ke sebelahnya, menginjil lagi di sebelahnya. Keren itu ya. Oke ya, jadi gini. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mungkin. Kita apalagi minoritas di Indonesia ya. Kalian puji Tuhan ada di daerah suku Dayak, mungkin penerimaan di sana lebih baik. Nah, kita hanya meneguhkan iman mereka supaya mereka tidak menyembah patung, mendoakan Tuhan maksudnya ya, tidak punya jiwa-jiwa dan seterusnya. Tapi kan nama Yesus pasti bisa masuknya lebih lancar. Tapi di Indonesia ini kita minoritas, kita banyak tekanan. Nah, kalau kita tidak bersama Yesus, kita tidak akan berhasil. Tetapi bersama dengan Yesus, segala perkara dapat kutanggung. Keren ya? Bersama Yesus, segala perkara dapat kutanggung. Tidak bersama Yesus, aku tidak bisa apa-apa, tidak bisa menanggung. Gitu. Amin. Ya, tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Itu keren ya. Itu sangat keren ya. Kalau kita punya Yesus semuanya gampang. Nah, jadi kita tahu, coba kita lihat tanaman ya. Kita lihat tanaman. Sebetulnya yang bikin tanaman tumbuh itu siapa sih?
kita kan menanam nih, kamu kan nanam apa di belakang tuh? Kacang panjang atau apa? Hah? Kacang panjang. Iya, itu yang kamu yang nanam kan? Kamu nanam kan bibitnya atau situ ya? Ya. Bibitnya kamu tanam ya, kamu taruh kan bibitnya. Terus kamu siram, kamu rumput-rumput diambil. Yang bikin dia tumbuh itu siapa? Tuhan. Kamu harus ingat, yang bikin dia tumbuh Tuhan, bukan kamu. Walaupun kamu yang nanam, yang bikin tumbuh Tuhan. Ngerti ya? Kamu semakin ngerti nih, bagus juga di situ ada harus nanam segala ya. Harus ada lele segala. Kamu melihat itu hebat Tuhan ngajar kita ya. Jadi kalau kita menginjil, kalau kita ngomong kepada orang lain, kita jangan ngarepin pokoknya kalau orang ini target saya itu harus bertobat nih ya. Nggak bisa kalau nggak bertobat itu berarti saya gagal. Nanti dulu kita itu menanam. Yang memberi pertumbuhan adalah Roh Kudus. Yang mempertobatkan adalah Roh Kudus. Jadi jangan pernah ngomong gagal. Pokoknya kita berkata benar tentang firman Tuhan, menginjil tentang Yesus Kristus, selebihnya itu Roh Kudus. Nanti kan maksudnya, kamu nggak bakal bisa menumbuhkan orang. Nggak bisa. Kamu sendiri nggak bisa tumbuh dengan kekuatan kamu sendiri, nggak mungkin. Siapa yang menumbuhkan rohani kita? Roh Kudus. Tuhan itu yang mendidik kita. Itu dia. Ya, kamu jangan merasa saya tuh nggak bisa apa-apa, saya minderan, saya tuh sebetulnya masuk di sini nih pengangguran, saya nggak bisa ngomong. Itu kelakuannya kayak Musa. Musa itu dipanggil sama Tuhan, Musa, aku akan mengutus engkau untuk membebaskan umatku dari Mesir. Kata Tuhan, aduh Tuhan, saya itu nggak bisa ngomong. Mungkin dia celak ya, saya itu nggak bisa ngomong, mulut saya berat. Nyuruh orang lain aja Tuhan. Kata Tuhan, yang bikin lidah itu siapa? Bukannya aku. Kata Tuhan tuh. Kan aku bikin lidah kamu jadi takut banget sih, ada celak segala macam, nggak bisa ngomong. Kata Musa, aduh sudahlah Tuhan, janganlah Tuhan. Orang lain aja. Marah kan Tuhan. Ya udah, aku nyuruh Harun. Nah, makanya Musa tuh berkatnya kurang. Sebetulnya buat Musa itu menurut saya ya, Musa kan suku Lewi. Bisa dia jadi imam besar, anaknya jadi imam besar segala macam bisa. Nah, karena dia nyuruh Harun, maka yang jadi imam besar tuh Harun, anaknya Harun yang terkenal. Jadi yang sampai sekarang tuh imam besar dicari di Israel ini sampai sekarang ya keturunan Harun. Nggak pernah ada imam besar dicari keturunan Musa, nggak pernah. Karena Musa tadi berdalih, nggak bisa ngomong Tuhan. Ya, siapa yang bikin lidahnya kamu? Kamu bisa pada ngomong semua kan? Jadi yang bikin lidah kalian itu Tuhan. Jadi kita bisa berserah sama dia. Dia yang menumbuhkan, dia yang menegakkan, dia luar biasa. Ya, kalaupun ada yang di antara kita yang jatuh, ini saya suka sekali nih Roma 14. Yuk kita baca ya Roma 14 ayat 4. Roma 14 ayat 4. Roma 14 ayat 4 bilangnya gini, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia berdiri, entahkah dia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ini keren ya. Ini ayat yang keren nih. Saya suka terpelajar kalau baca ini ya. Ini buat kita ya. Kalau ada teman kita misalnya jatuh atau lemah iman segala macam, kita nuding. Kita tuh manusia senangnya gini ya, untuk itu berdosa, yang itu salah, yang itu banyak dosa. Kalau kita salah misalnya ya, kemarin ya, saya Dinda sakit kanker, maka banyak jemaat ya, banyak pendeta nuding, banyak kepahitan, kanker itu pasti kepahitan, nuding ya. Gara-gara kepahitan, nyalain orang lain kalau sakit nggak sembuh-sembuh itu berarti kutukan. Nah, yang penyakit COVID ini pada itu terkutuk. Jadi orang-orang takut kan, ngaku sakit COVID itu takut karena sebenarnya terkutuk nudingnya. Sendirinya sakit COVID baru tahu loh ya. Sendirinya kanker terus gimana? Wah, pusing sekali. Jadi senangnya nuding orang lain. Tapi firman Tuhan bilang, kamu harus menerima orang lain yang lemah imannya dan seterusnya. Kita tidak boleh menghakimi hamba orang lain. Saya tanya sama kalian hamba siapa?
hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan. Semua ya, lihat di sebelahnya kamu hamba Tuhan, tuti sebelahnya. Sebelahnya dituti. Kamu hamba Tuhan bilang. Hamba Tuhan. Ya. Terus jangan tembok yang dituding sebelah sini. Yang ada orangnya ya. Terus bilang, saya hamba Tuhan, bilang. Oke. Jadi semua hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan. Nggak ada yang hamba setan kan? Kalau bukan hamba Tuhan berarti hamba setan ya. Toh? Jadi kalian semua hamba Tuhan. Siapa kamu menghakimi orang lain? Udah, kalau ada orang lain lemah segala macam, kita bagian penguatan, bukan bagian ini menuduh. Jangan. Katanya entahkah dia berdiri, entah dia jatuh, urusan tuannya. Siapa tuannya? Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan. Dia mau berdiri, mau jatuh, itu urusan tuannya. Sebaliknya kita juga mau kita berdiri, mau jatuh, itu urusan Tuhan. Tetapi Tuhan kita, Tuhan itu bisa membuat kita tetap berdiri. Itu keren. Karena Tuhan berkuasa menjaga dia tetap berdiri. Ya. Saya masih ingat Ade Manuhutu ya. Kamu mungkin nggak tahu tuh nyanyi namanya Ade Manuhutu. Itu zamannya saya dulu ya. Nah, Ade Manuhutu tuh orang Ambon, anak pendeta. Masih hidup ya? Masih hidup sekarang? Masih hidup. Masih dia ya. Sekarang, nah dia itu jadi penyanyi pada suatu ketika dia anak pendeta tuh ya, pengakuannya memang jelek memang karena memang anak kebanyakan ya. Saya nggak bilang semuanya, kebanyakan tuh jelek duluan karena dia merasa yang punya gereja. Ya. Terus mungkin karena ayahnya itu dia tahu sehari-harinya, jadi kadang-kadang anak pendeta tuh ngaco ya. Nah, dia melihat keluarganya seperti itu dan mereka kekurangan orang itu, maka pada suatu ketika dengan karunia talentanya nyanyinya itu, dia punya seorang merdu, dia tenar sekali jadi penyanyi tenar di Indonesia ini ya. Ada dulu lagunya namanya Nona Ana, keren sekali ya, macam-macam lah. Nah, jadi karena penyanyi duitnya banyak, terus dia mulai karena duitnya banyak didapatnya gampang. Kalau uang itu kalau dapatnya gampang tuh keluarnya gampang. Jadi karena gampang didapatnya dia mabuk, perempuan lah istrinya sama stres dan seterusnya. Nah, ya sudah sama Yesus nggak usah. Tapi pada satu ketika dia kesandung pokoknya ya, dia jatuh dan dia merasakan pukulan Tuhan buat dia menderita, dia kembali kepada Tuhan dan dia menjadi pendeta. Nah, sampai sekarang ya, itu keren. Ada saatnya kelihatannya ya anak-anak pendeta itu kelihatannya ada jatuh kayak gitu, misalnya anak pendeta atau orang beriman itu kelihatannya jatuh terus terhilang terus gimana? Banyak orang nuding-nuding, oh dasar. Dulu saya juga paling sengit tuh kalau dituding anak pendeta tuh nggak boleh kayak gini, anak pendeta sampai bosen saya jadi anak pendeta, kesel. Kalau bisa jadi jangan anak pendeta ya, nuding orang-orang tuh senangnya nuding. Terus lemah imannya kita ya, seperti tadi ada Manuhutu, lemah iman, jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan sanggup menjaga dia tetap berdiri. Sampai sekarang masih melayani Tuhan, keren itu. Ya, Tuhan bisa menjaga tetap berdiri. Tuhan mengetahui kita, Tuhan sayang sama kita. Apapun kita, dia sayang sama kita. Jadi dia menjaga kita tetap berdiri. Karena itu kita harus tetap kuat. Kita baca yang terakhirnya Yakobus 5 ayat 7. Yang terakhir. Yakobus 5 ayat 7. Silakan. Ada yang baca? Ya. Yang ketujuh. Karena itu, saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi ketekunan dulu termasuk sabar. Harus menabur dengan pengharapan. Sabar jadi orang tuh, jangan biasa gusu ya. Harus sabar. Coba kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 8. Coba 2 Timotius 4 ayat 8 bunyinya apa? Dua Timotius pasal 4 ayat 8.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi ada mahkota kebenaran nanti akan diberikan pada kita yang bertekun, ya. Kita akan seperti itu nih. Kita nanti akan menjadi raja-raja yang memerintah di dunia ini. Ada satu lagu yang bilangnya gini, aku anak raja, engkau anak raja, ya tahu ya? Kita Tahu. semua anak raja. Sebetulnya lagu itu kurang tepat loh. Di Alkitab nggak ada kita disebut anak raja, anak Allah iya. Kita akan jadi raja, bukan anak raja, ya. Ini ada mahkota di sini nih, kita raja-raja nggak ada tuh anak raja ya, kita anak Allah, ya itu benar ya. Sebenarnya itu kurang tepat lagu itu. Saya cuma mengingatkan saja. Nah sekali lagi ya, kita bertekun sampai terakhir karena ada pengharapan. Sebetulnya pengharapannya itu bukan karena mahkotanya, pengharapannya karena bertemu dengan Yesus. Sebetulnya itu. Tapi bukan hanya bertemu dengan Yesus, ternyata kita diberi upah, yaitu mahkota. Nah, keren sekali kan? Kita punya mahkota. Walaupun nanti kalau kita baca di Wahyu, mereka yang pakai mahkota itu melemparkan mahkotanya di depan Yesus karena merasa tidak layak ya pakai mahkota di depan Yesus, kayaknya nggak layak. Tapi kita dalam hidup ini maupun nanti bersama Yesus itu kita diberkati. Kalau kita nempel di Yesus itu semua dibereskan, semua dicukupi. Jadi nggak usah panik kita dalam hidup ini. Jangan panik. Apalagi kalian muda-muda nih, keren ya, anak-anak muda ini tenaganya masih kuat-kuat ya. Saya masih ingat ini ya, anaknya Linda kemarin ini SMA kelas 3 dan sekolah apa gitu. Saya kasih daftar sekolah semuanya nggak mau. Pada satu hari saya ingat apa saya tawarin ya sekolah Alkitab. Saya tanya sama dia, coba saya pengen tahu jawabnya. Apa kamu mau sekolah Alkitab aja kah? Iya kayaknya mau sekolah Alkitab. Serius kata saya. Bener. Kamu jangan anggap sekolah Alkitab gampang ya. Jangan dianggap lebih gampang dari teknik, dari sekolah kedokteran, dari sekolah apa lagi itu yang keren-keren tuh. Nah kalau kamu sekolah Alkitab, jadi dokternya tuh lebih hebat. Karena kalau dokter itu hanya mengobati tubuh. Kalau dokter Alkitab itu tadi, sekolah Alkitab dokternya bukan hanya tubuh, tetapi jiwa. Nah, itu lebih keren kalau mati masuk surga. Kalau yang tubuh-tubuh itu belum tentu. Nah, jadi jangan dianggap enteng sekolah Alkitab itu, saya bilang. Dia lagi bergumul ya. Dia bilang pengen masuk ke pelosok. Oh, saya pikir apa tak kirim ke situ ya. Pengen ke pelosok katanya ya. Coba nanti saya mau nanya lagi ya. Saya bilang ke pelosok juga harus ada dia harus tahu tentang firman Tuhan ke pelosok. Nggak taunya yang di pelosok lebih hebat Alkitabnya daripada yang bawa Injil. Gimana coba? Malu enggak? Apa mau ke pelosok mau dikirim jadi penginjil gitu, apa nggak usah belajar, apa nggak usah pengetahuan apa gimana? Harus kan, harus belajar kan. Kita jangan sampai dibodoh-bodohin sama itu orang itu ayatnya lebih banyak dari kita. Setan aja pinter kok ya, ayat-ayatnya luar biasa, setan apalannya banyak tuh. Kamu harus lebih rajin dari setan ngapalin ayat. Setuju? Setuju. Amin. Loh, Tuhan Yesus aja diujinya pakai ayat. Kamu lihat aja tuh. Firman Tuhan tuh, setan tuh ribuan tahun tuh dia ayatnya hebat-hebat. Kamu nanti kalau diuji pakai ayat kamu gelagapan nggak bisa ngomong apa ada ya ayat kayak gitu ya, atau jawabnya gimana ya, waduh setan langsung ketawa. Nah nggak pernah baca Alkitab sih lu tuh, nggak pernah ngapalin. Nah enak ini makanan saya ini yang kayak gitu, tinggal diplesetin dikit-dikit masuk nih jadi murid saya. Wah rusuh ya. Jadi gimana ya, kita harus tekun ya, baca Alkitab juga tekun, jangan alasan ya. Alasan baca Alkitab kecil-kecil, anu segala nggak ngerti. Emang ada yang bosenin? Alkitab buat saya tuh yang bosenin tuh ya imamat. Pusing saya lihat ukurannya. Tapi kalau saya udah sampai situ ya saya baca aja, nggak ngerti. Kayak kalau perlu pakai gambar biar saya ngerti. Bilangan lagi banyak orangnya sekian ribu, wah sampai pusing nyata ya. Tapi dibaca, oh ternyata hebat ya Alkitab kita itu jujur luar biasa ya. Alkitab itu luar biasa jujur. Dosa-dosa juga ditulis. Daud berdosa ditulis. Kalau kita orangnya nggak jujur, kalau bisa dosanya ditutup, jangan dia ngomong. Gitu. Tapi Alkitab kita itu jujur. Dan kita belajar dari Alkitab, kita baca dengan ketekunan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Kedua kalinya
majelis kita. Amin. 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 Ya semuanya Siap. untuk pelajaran kita untuk tekun. Nanti ada banyak kursusnya tekun aja ini sudah panjang lebar. Nanti minggu depan kesalehan ya nomor berapa 5 ya. Ini pengharapan. Oke, siapa yang mau berdoa silakan. Yuk. Sebentar, sebelum berdoa, saya mau kasih komen sedikit ya. Ya. Adik-adik, sungguh berterima kasih bahwa Ibu Rebecca mau mengajar ya. Kalau mungkin saya atau Pak Jo gitu mengajar ya, kita belum pernah mengalami penderitaan itu, yang seperti masuk penjara. Kalau saudara-saudara pernah mendengar beberapa tahun yang lalu, itu waktu pengadilan itu saya dengar ya, betul nggak, Ibu Rebecca, bahwa orang-orang itu gerombolan orang yang beringas itu semua mau membunuh. Iya. Mau membunuh. Iya. Jadi kalau saudara-saudara sedikit merasa penderitaan, nggak usah cengeng lah, ya. Jadi kita nggak boleh cengeng, karena orang-orang ini semua berusaha untuk membunuh akan itu kelompok itu Rebecca dengan beberapa orang ya waktu itu, dan di penjara 3 tahun, tapi kemudian bebas bersyarat ya, atau bebas 2 tahun ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mendengar ini, itu benar-betul bukan sesuatu yang sekedar teori di mulut saja, tetapi benar-benar dialami. Oke, salah satu berdoa yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas pelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Rebecca Tuhan. Pelajaran ini mengajarkan kami agar kami tetap bertekun Tuhan di dalam Engkau, agar iman kami tetap bertumbuh Tuhan. Dan Tuhan Kau berkati Ibu Rebecca yang telah mengajar kami, dan Kau berkati setiap keluarga, kesehatan, pelayanan beliau Tuhan Kau berkati. Dalam nama Yesus kami tutup pelajaran ini. Amin. Amin. Terima